Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Tuhan. Kami puji, sembah dan muliakan nama Tuhan di minggu yang berbahagia ini. Tuhan masih berikan kami kesempatan untuk merenungkan dan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus Tuhan menyertai setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan, agar kami boleh paham, mengerti, dan dimampukan oleh Tuhan untuk melakukannya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan menyapa kita pada saat ini dari Roma pasal 4 ayat yang pertama sampai kelima. Dilanjutkan dengan ayat 13 sampai ayatnya yang ke-17. Roma pasal 4 ayat pertama sampai ayat yang kelima. Dilanjutkan ayatnya yang ke-13 sampai ayat yang ke-17. Kami akan membacakan firman Tuhan bagi kita. Demikianlah firman-Nya. Jadi, apakah akan kita katakan tentang Abraham, bapa leluhur jasmani kita? Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Sebab jika mereka yang mengharapkannya dari hukum Taurat menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batalah janji itu. Karena hukum Taurat membangkitkan murka. Tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dalam hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua. Seperti ada tertulis, engkaulah telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa, di hadapan Allah kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikannya dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, tema firman Tuhan bagi kita pada saat ini, dibenarkan karena iman. Dibenarkan karena iman. Pada dasarnya semua orang, semua manusia tanpa terkecuali hidup di dalam keberdosaan. Ketika manusia hidup dalam keberdosaan, yang menjadi pertanyaannya bagaimana dosa yang ada dalam kehidupan kita bisa dihapuskan, bisa dibersihkan.
Apakah ketika kita melakukan banyak perbuatan-perbuatan baik, dosa kita bisa hilang? Dosa kita bisa dihapuskan? Tidak. Manusia tidak mampu menghapuskan dosanya dengan upayanya sendiri. Dengan melakukan segala bentuk banyak perbuatan-perbuatan baik, itu tidak bisa menghapuskan dosa kita. Bagaimana kita bisa menghapus dosa? Firman Tuhan katakan bagi kita, hanya karena iman semata kita boleh dibenarkan di dalam Tuhan. Iman yang bagaimana? Tentu iman percaya kita kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Rasul Paulus dalam teks firman Tuhan yang kita baca dan renungkan pada saat ini, Rasul Paulus mengambil contoh tokoh besar dari perjanjian lama, yaitu Abraham. Adalah satu contoh tokoh Alkitab yang dibenarkan bukan karena perbuatan, tetapi karena kepercayaannya. Mulai Abraham dipanggil untuk pergi ke negeri yang tidak diketahuinya, dan Abraham harus meninggalkan keluarganya, negeri asalnya. Abraham taat kepada Tuhan. Setelah itu Allah juga berjanji akan menjadikan Abraham berkat dimanapun dia berada. Bukan hanya itu, Allah juga berjanji akan memberikan keturunan kepada Abraham seperti bintang di langit. Abraham meyakini hal itu, sehingga Tuhan Allah katakan, Allah memperhitungkan itu sebagai sebuah kebenaran. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Abraham hanya taat dan setia karena kepercayaannya kepada Tuhan itu sempurna dan utuh. Sehingga apapun yang dikatakan Tuhan, dia taat dan setia. Sehingga imannya itu dikatakan Tuhan menjadi sebuah kebenaran. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, pada saat Abraham dipakai Tuhan untuk menjadi teladan bagi kita, maka kita adalah keturunan Abraham. Karena Abraham kita sebut sebagai bapa orang-orang percaya. Apakah kita mengimani Abraham sebagai bapa orang-orang percaya? Karena kita percaya kepada Tuhan, bukan karena kita melakukan perbuatan baik, tetapi karena iman kita percaya kalau kita mendapatkan anugerah keselamatan yang daripada Tuhan. Rasul Paulus juga ingatkan Bapak Ibu saudara-saudara melalui firman Tuhan, hukum Taurat tidak dapat melepaskan dan membebaskan manusia dari belenggu dosa. Hukum Taurat ditetapkan hanya agar kehidupan manusia hidup di dalam keteraturan, hidup di dalam norma-norma yang ada, sehingga tidak melakukan sesuka hati
Ada aturan-aturan yang harus mereka lakukan, yang harus mereka kerjakan. Tetapi aturan-aturan itu sesungguhnya tidak bisa membawa manusia ke dalam keselamatan. Ini perbuatan-perbuatan baik, hukum Taurat, aturan-aturan agama yang kita lakukan dan kerjakan, semua itu akan menjadi kesia-siaan kalau kita tidak terlebih dahulu mengimani Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu yang utama. Jadi apakah kita harus melakukan perbuatan baik? Iya. Kalau kita sudah diselamatkan di dalam Kristus Yesus, maka buah dari keselamatan itu kita harus melakukan perbuatan baik. Apa yang mau kita renungkan Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan pada minggu ini? Kita harus percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Kita harus percaya sepenuhnya kepada Tuhan yang memimpin, yang memelihara, yang melindungi, menyelamatkan kehidupan kita. Yang kedua, ketika kita sudah percaya, maka yang harus kita kerjakan adalah taat dan setia kepada firman dan melakukan kehendak Tuhan. Sama seperti yang dilakukan oleh Abraham. Dia bukan hanya percaya kepada Tuhan, tetapi dia tunjukkan, dia buktikan melalui ketaatannya dan kesetiaannya kepada Tuhan. Sehingga Abraham boleh dibenarkan. Apakah kita mengaku, aku orang percaya, aku percaya kepada Kristus, aku percaya kepada Tuhan, tetapi gaya kehidupan kita tidaklah mencerminkan, tidaklah setia, taat dalam melakukan segala perintah dan ketetapan Tuhan. Dan yang ketiga, karena kita sudah dibenarkan, maka datanglah kepada Tuhan dengan mengucap syukur. Kenapa kita harus datang kepada Tuhan? Karena Yesus yang mati di kayu salib itu telah menebus dosa kita. Bukan karena kebaikan kita, bukan karena perbuatan kita, tetapi karena kasih karunia Tuhan semata. Karena anugerah Tuhan kita mendapatkan keselamatan. Sehingga kita harus bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur karena kita memperoleh keselamatan yang begitu sempurna. Tanpa anugerah Tuhan, kita tidak bisa lepas dari yang namanya belenggu dosa. Jadi mari Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kembali ke tema kita, dibenarkan karena iman. Kita harus yakin iman kita yang utama terlebih dahulu. Ketika iman itu sudah ada, maka iman itu boleh kita buktikan, praktikkan, nyatakan melalui perbuatan kita, tindakan dan ketaatan, bahkan kesetiaan kita kepada Tuhan. Karena iman juga tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah kosong, adalah mati. Marilah Bapak Ibu Saudara-saudara, Roh Kudus Tuhan menolong kita agar iman kita tetap terpelihara kepada Kristus Yesus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat anugerah Tuhan yang mengizinkan kami untuk boleh mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan firman Tuhan, tetapi hamba-Mu percaya kuasa Roh terus berkarya kepada setiap orang yang rindu dan setia mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin.
Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.